Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam bida Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Mau bikin kopi dulu? Silakan buat kopi aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat teman-teman yang udah join ya. Dan ini kita melanjutkan talk show ya. Talk show kita bersama Pak Ibnu Kalam yang sudah lama ya. Kita tidak dengar kabarnya, di mana terakhir dia ngomong sama saya, perpuluhannya udah macet ya. Perpuluhannya udah macet karena memang para donatur itu ya, para donatur kurang suka melihat sepak terjang Pak Ibnu Kalam yang tidak mau menghujat Islam. Jadi donaturnya itu mau nyumbang kalau Pak Ibnu Kalam mau menghujat Islam seperti yang dilakukan oleh si Kucu dan juga Pak Saifuddin. Jadi mereka ini memang ya donatur-donaturnya ini suka kalau menghujat. Kalau nggak menghujat Islam nggak bisa gitu. Nggak ada ilmu nggak apa-apa. Nggak ada ilmu tuh urusan nanti. Yang penting berani menghujat. Wah ini kacau sekali gitu ya. Jadi donaturnya ini pun perlu dibawa ke rumah sakit jiwa juga gitu. Ya masa untuk menghujat baru dibayar. Kalau nggak menghujat nggak dibayar. Ini kan pemahaman yang sangat kacau. Jadi saya rasa teman-teman harus pikirlah, ya, tolong diwaraskan. Termasuk nih Wak Labu ya, dia nge-WA saya dengan mengatakan, wah kamu giring tuh ya, kamu giring pula Pak Ibnu Kalam. Saya nggak giring ya, saya cuma bertanya, dan ini Pak Ibnu Kalam yang ngomong sendiri ya, dari Pak Ibnu Kalam yang mengatakan bahwa pemahaman mereka ini memang udah sesat. Saifuddin, ya, si Kucu, Fatimah Sedekah, ini kan calon-calon masuk neraka. Menurut Pak Ibnu Kalam, ya, menurut saya juga iya gitu, menurut gitu ya. Dan menurut Pak Ibnu Kalam juga sama. Oke, di sini udah ada Bang Alayubi ya, yang tadi juga udah turun juga yang lain, ya nanti mungkin akan join lagi, ya. Dan ya ini mungkin melanjutkan dan Pak Ibnu Kalam lagi buat minuman ya. Saya sambut dulu Bang Alayubi. Assalamualaikum buat Bang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, saya masih makan. Oh, walah, jam 10 baru makan. Ini semua pada nggak teratur semua orang-orangnya ya. Oke, ini sangat lucu ya, sangat lucu di mana ya Oten sangat ngamuk ya, Oten sangat ngamuk baik di live chat maupun yang nge-WA saya. Ini ada beberapa saya baca dulu. Saya balas dulu. Oke, ini waduh ini ngamuknya luar biasa, Pak. Ada beberapa orang ada beberapa orang ngamuknya luar biasa ya, Oten-Otennya. Saya juga sangat terkejut ya. Ini ada yang nge-WA marah-marah ya, marah-marah. Jangan kau giring ya, dia bilang, oh ini kau menyesatkan kali. Jadi ini ngamuk ya, karena dibilang Pak Ibnu Kalam kok jadi menyerang Kristen. Jadi mereka nggak terima. Ya mereka nggak terima. Kenapa Pak Ibnu Kalam ya tidak membela? Karena memang Oten-Oten ini seperti itu. Mereka tuh mendukung buta. Yang penting harus hujat Islam, yang penting jagoannya harus menang, apapun ceritanya. Ya, ini kacau sekali, dan teman-teman harus belajar ya. Janganlah hanya bisa menghujat. Tenangkan Roh Kudus. Ya, saya udah bilang tenangkan. Memang kalian, apa ya, kalian ini nggak bisa mengontrol ya. Kita tahu kalau Roh Kudus ini udah masuk, nggak bisa dikontrol. Tetapi minimal ya, kalau memang udah nggak bisa dikontrol, mungkin jangan nonton aja gitu. Langsung cabut, jangan nonton, tidur aja gitu. Bawa tidur aja. Daripada nanti kalian tambah dosa, ya dosa kalian jadi nggak bisa diampuni. Kalau memang kalian nggak bisa kontrol, mending biarin. Mana tahu suatu saat kalian menemukan hidayah. Kita kan nggak tahu. Allah bagaimana caranya memberikan kalian hidayah. Nanti kalau kalian udah menemukan hidayah, minimal dosa kalian jangan banyak kali gitu. Ya minimal jangan banyak kali hutangnya. Kalau kita ibaratkan gitu kan. Selama kalian di dunia ini atau selama kalian belum bekerja, kalian banyak utang nih. Ya, minimal jangan terlalu banyak utangnya. Soalnya nanti waktu kalian jadi muslim, susah nanti kalian bayar utangnya kalau terlalu banyak gitu. Jadi tenangkan dulu rohnya, ya jangan aneh-aneh gitu. Santai. Saya ngerti perasaan kalian, ya saya ngerti bagaimana terpukulnya, ya. Bagaimana terpukulnya kalian
mengetahui bahwa jagoan kalian seperti si Kucuk malah dibilang masuk neraka karena memang dia nggak ngerti apa-apa. Pemahaman Islamnya itu sangat hancur. Bukan saya bilang, kalau umat Muslim semua bilang si Kucuk itu nggak ngerti Islam, asal ngomong. Tapi Pak Ibnu Kalam juga bilang ya, kalau si Kucuk nggak ngerti apa-apa, ya. Jadi jelas Pak Ibnu Kalam sendiri juga mengatakan bahwa si Kucuk itu pemahaman Islamnya nggak masuk di akal dan memang dia sengaja. Tadi dia bilang sendiri ya, sengaja memang untuk supaya para donatur senang, supaya banyak kasih duit gitu, Sedangkan Pak Ibnu Kalam memilih tidak, dia lebih memilih janganlah gitu. Hanya jangan karena duit malah melakukan hal seperti itu. Dan ini ada beberapa yang nanya dari tadi ya, perpuluhan Pak Ibnu Kalam berapa? Pak Ibnu Kalam perpuluhannya lumayan kecil ya, dia lumayan kecil. Kalau nggak salah sekarang juga nyentuh 1,5 juta pun susah. Ya 1 juta aja susah, apalagi 1,5 juta. Jadi bagi oten-oten ya, tadi dibilang juga sama Pak Ibnu Kalam, bagi oten-oten yang masih sadar gitu, ya oten-oten yang belum masuk kategori oten jahanam atau begoders, cobalah bantuin Pak Ibnu Kalam. Kasihan, karena Pak Ibnu Kalam ini ingin menyadarkan kalian untuk bertobat, ya jangan lagi menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ya Yesus itu cuman Tuhan. Pak Ibnu Kalam sendiri mengakui kalau dia itu adalah Tuhan, dia punya Tuhan juga. Oke, di sini ada Bang Alewi, mungkin ada yang disampaikan, udah siap makan Bang? Ya, Bang Julius, terima kasih. Selamat malam, Pak Ibnu Kalam. Dia lagi buat minum, tadi dia bilang dia mau buat kopi. Oh, iya. Udah siap. Udah siap. Nyambung MCK ya. Kalau masih ada videonya ya, kalau masih ada. Gracia Pelo juga mengatakan kalau MKC itu bodoh, nggak bisa apa-apa. MKC. Lanjut dulu dah Bang Julius. Oke, ya ini ada yang nanya juga kalau si Kucuk itu perpuluhannya bisa berapa ya sebulannya. Kucuk itu paling dikit 50 juta. Paling dikit 50 juta, belum lagi dari YouTube dan juga dikasih sama si siapa? Yusuf Bulu-Bulu ya. Yusuf Bulu-Bulu juga menggaji dia. Jadi kalau dia datang, dia digaji. Jadi dia tuh staff di tempatnya si Bulu-Bulu, dia adalah karyawan tetap. Hanya dia lah yang mendapat gaji. Kalau yang lain cuman dapat ampas lah, dapat nama gitu, dapat nama tapi nggak dapat duit. Bahkan yang jadi narasumber juga cuma dapat sumbangan saat live gitu. Saat live cuma ditaruh bentar, selebihnya nggak dapat lagi. Kalau Kucuk ini memang agak spesial ya. Kucuk ini pintar dia pintar memaintenance, dia pintar mencari sensasi. Karena kita ketahui ya, kadang-kadang ya ini susah juga dibilang. Indonesia ini saya juga bingung gitu. Indonesia ini yang penting bukan prestasi tapi sensasi. Harus kita akui ya, orang yang makin banyak sensasinya, makin aneh-aneh, itu yang terkenal. Entah kenapa di Indonesia selalu gitu. Yang aneh-aneh, ya, yang berani sensasi, itu yang terkenal, bukan yang pintar, bukan yang jago. Sama seperti artis, bukan artis yang jago acting yang terkenal, tapi artis yang sering membuat sensasi. Biasanya buat sensasi ini yang terkenal. Itulah kenapa Kucuk, dia selalu membuat narasi-narasi yang aneh. Dia membuat hujatan-hujatan yang aneh, yang penting terkenal. Ya, yang penting terkenal. Bagi dia yang penting terkenal, perpuluhan lancar, yang nyumbang lancar, makannya senang, masuk neraka urusan nanti. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bagi Kucuk di Islam, hidupnya nggak bisa berubah. Umurnya juga udah tua. Umur udah tua, kerja udah nggak bisa, masuk neraka lagi. Karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan sudah sangat banyak. Sedangkan di Kristen dia dijamin hidup senang di dunia, ya, di akhirat masuk neraka masih lebih mending gitu. Di Islam udah di dunia susah, masuk neraka lagi. Kalau di Kristen senang di dunia, masuk neraka, nah, masih menang satu gitu, masih menang satu. Jadi lebih bagus bagi Kucuk memang pindah ke Kristen. Ya, bagi dia memang bagus pindah ke Kristen karena ada plusnya, senang di dunia. Ya, dan ini Bang Ginting mengatakan saya framing. Saya nggak framing kok. Ini faktanya Bang. Silakan Anda cek. Kalian punya akal, ya, kalian punya akal. Apapun yang saya katakan ya, itu nggak akan berguna kalau kalian nggak cari tahu sendiri. Dari dulu saya selalu bilang saya bukanlah pendeta. Ya, saya bukanlah pendeta yang menyuruh kalian mempercayai saya, tetapi kalian cari tahu sendiri. Kalian analisa sendiri.
kalian punya akal. Ya, kalian bukan oten yang seperti zombie yang nggak punya akal. Dan saya harap oten-oten juga bisa menemukan akalnya kembali. Gunakan akal kalian yang sudah lama terduduk, sudah lama nggak dipakai, itu dipakai kembali. Kalian analisa. Menurut kalian, kalau si Kuclu itu di Islam, apakah dia bisa masuk surga dengan tindakannya yang begitu parah? Tindakannya musyrik dengan mengatakan bahwa Allah itu batu. Ya, dia sudah jadi orang seperti itu saat di Islam, dia bilang. Itu dia katakan sendiri. Ya, jadi di Islam orang yang berani musyrik itu udah hukumannya neraka abadi. Ya, itu neraka abadi yang musyrik. Jadi di Islam udah fix gitu. Di Kristen bagaimana? Ya, di Kristen bagaimana? Yang pasti adalah dia di dunia enak. Banyak yang nyumbang. Itu fix juga gitu. Ya, itu juga udah fix juga. Jadi jangan bilang, wah nanti saya yang framing. Itu kalian yang pikir lah. Kalian yang pikir. Kalau Bang Giting saya percaya ya, dia nggak nyari duit dari menghujat. Dia memang agak sensitif aja. Kalau dulu mungkin datang-datang masih dengan pikiran fresh, karena selalu babak belur, terakhir dendam juga ya. Kita ngerti gitu. Kalau setiap hari kita dihajar sama orang, ya palak juga ya. Kalau setiap hari kamu dibabak belur kan ya pasti dendam gitu. Termasuk sama Bang Andi ya, kenapa dia gawat. Istilahnya bisa ngamuk gitu. Oke, Pak Ibnu Kalam udah kembali. Oke, mungkin pandangannya dari Bang Alayubi ada yang mau ditanyain? Ini Pak Ibnu Kalam udah selesai ngopi. Oke, Pak Ibnu Kalam, ini ada yang nanya Pak. Kira-kira boleh disampaikan nggak perpuluhan dari Pak Ibnu Kalam yang Bapak terima berapa sih sebulan? Kalau dulu kan bisa sampai 15 juta ya sebulan. Kalau sekarang udah nggak ada ya? Enggak, yang saya tidak tahu bagaimana caranya itu masalah sumbangan-sumbangan itu. Yang jelas saya lihat jumlahnya saja. Ya. Berapa? Tapi kalau yang sekarang ini kosong, tidak ada. Sekarang kosong. Bulan lalu? Masih ada sedikit-sedikit. Sedikit ini berapa Pak bulan lalu totalnya? Ya paling-paling nggak sampai sejuta. Oh, udah nggak sampai sejuta ya. Kalau dulu kan bisa sampai 10-an ya Pak ya? Ya. Ya dulu Pak Ibnu Kalam tuh saya ingat waktu pertama kali ya ngobrol sama saya, terus sama Rudi Yohanes ya. Saya taruh nomor rekening, terus Rudi Yohanes taruh nomor rekening, itu yang ngasih sampai 10-an juta sebulan. Ya. Sebulan 10-an juta, terus waktu banjir lagi Pak ya? Ya, tapi ya. Waktu banjir itu dapat berapa? Lumayan juga waktu itu kan? Enggak sampai, karena saya jumlah semua saja itu sekitar berapa ya? Sekitar 20-an saja semua saya rasa itu. Oke, semua 20-an ya sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Oke. Ini Tidak pernah saya mendapatkan bahwa sebulan dapat sekian, enggak teratur saya lihat itu jumlahnya. Kalau yang hanya saya lihat sumbangan-sumbangan itu misalnya 50, ada yang 100, ada 200, ada 500 per orang. Tapi bukan yang itu yang menjadi tujuan saya ya, kan saya juga tidak meminta. Kan gara-garanya dulu itu kan masalah HP, masalah saya melakukan live, mengupload video tapi gambarnya jelek begitu. Pak Rusli masih sering ke sana Pak? Siapa? Pak Rusli yang tentara. Pak Rusli yang tentara. Dan kayaknya sudah tidak lagi, tidak ada. Udah nggak pernah ke tempat Pak Ibnu Kalam nih? Enggak, sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah paham bahwa saya membela 3 kitab suci. Kan ada video saya itu Ibnu Kalam membela 3 kitab suci. Oke. Dibela semua itu ya. Ya silakan Bang Alewi, ada yang mau ditanyain atau disampaikan, silakan. Ya, Pak Ibnu Kalam apa kabar, Pak? Ya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh nanya ini Mbak, Pak Ibnu Kalam? Ya, silakan. Mudah-mudahan saya tahu jawabannya. Ya. Kalau menurut Pak Ibnu Kalam, pemahaman Rudi Yohanes tentang Bible seperti apa sih, Pak?
Tidak saya ikuti semua pemahamannya Pak Rudi itu. Tapi yang jelas saya pernah berdiskusi, berbeda pemahaman saya tentang Taman Eden. Taman Edennya dia ada di dengan Bang Rudi ya. Ya, dengan Bang Rudi. Sepengetahuan Pak Ibnu Kalam, pemahaman Bang Rudi tentang Taman Eden itu seperti apa, dan pemahaman Pak Ibnu Kalam tentang Taman Eden? Cuma berbeda tempat saja. Kalau Pak Rudi itu kan dia di awan-awan atau di langit, sedangkan saya adanya di bumi. Taman Eden itu. Oh gitu ya. Berarti antara bumi dan langit ya. Menurut Bang Rudi Yohanes, Taman Eden itu di langit. Menurut Pak Ibnu Kalam, Taman Eden itu di bumi ya. Nah, di bumi itulah dibuat Adam. Oke, berarti kalau kita memahami bahwa Taman Eden itu ada di atas, berarti tanahnya ini bumi dia dibawa ke atas untuk dibuat itu Adam. Iya Pak. Berarti pemahaman Pak Ibnu Kalam ini sejalan ya dengan kakek rohani saya ya, Pak Lamsen Naibahu ya. Ya, ada pendeta waktu itu yang ikut juga berdiskusi di situ, dia mendukung saya. Jadi ada pendeta yang sepaham dengan saya. Berarti pendeta itu tidak sepaham dengan Bang Rudi Yohanes ya? Tidak ya? Ya, tidak. Kan saya lihat saya perhatikan itu di dalam diskusi itu ada pendeta yang mendukung Pak Rudi, ada juga pendeta yang mendukung saya. Iya Pak Ibnu Kalam. Seandainya nih Pak ya. Seandainya Bang Rudi ini keberatan dengan pendapat Pak Ibnu Kalam, misalnya tidak setuju dengan pendapat Pak Ibnu Kalam. Kira-kira kalau Bang Rudi Yohanes mau berdiskusi, bukan berdebat, berdiskusi. Kira-kira kalau mau berdiskusi dengan Pak Ibnu Kalam, sudah selesai. Artinya saya juga tidak bisa mempengaruhi dia. Tapi saya juga tidak bisa terpengaruh terhadap argumentasinya. Berarti memang dua jalan yang sudah berseberangan ya Bang. Ya, sudah Bang Rudi bisa berubah. Tidak Karena bisa. begini saya lihat itu, kalau misalnya seperti Pak Rudi, kalau dia seorang pendeta kemudian mengkoreksi dia kalah misalnya di dalam perdebatan, kan terpengaruh kepada pengikutnya. Betul sekali Pak. Jadi mindset yang kita bangun sejak dari awal itu biasanya baik ulama maupun pendeta dia berusaha mempertahankan supaya tidak jatuh di mata muridnya, pengikutnya. Betul sekali Pak Ibnu Kalam. Nah, kalau ini lagi Pak Ibnu Kalam, kalau mengenai Tritunggal yang diimani oleh Bang Rudi Yohanes itu, Pak Ibnu Kalam menilainya seperti apa Pak Ibnu Kalam? Saya belum paham betul penjelasannya Tritunggal dari Pak Rudi. Saya tidak terlalu ikuti. Tapi kalau misalnya dia cenderung selalu menggunakan ayat-ayat setara, ya bisa saja dia keliru. Menurut saya keliru menurut saya. Karena saya juga sudah pernah berdiskusi dengan Pak Morwali MBM. Saya juga tidak paham dia kan itu Tritunggal. Ya, pada waktu itu dia mengupload, sesudah saya berdebat dengan Pak MYM, dia mengupload video bahwa saya dikalahkan, saya disesat. Menurut dibidatkan gitu ya? Ya, dibidatkan. Oh, saya masih ingat loh Pak, ini Pak, ya kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya? Ya, sudah agak lama. Nah, menurut pendeta MYM, Rudi Yohanes itu sesat Pak, bidat sesat. Dan menurut Rudi Yohanes, pendeta MYM itu bidat sesat katanya Pak. Pak Ibnu Kalam menilainya seperti apa Pak? Iya, saling mensesatkan. Oh gitu ya. Yang sesat benaran siapa gitu? Di antara mereka dua yang benaran sesat siapa? Karena begini, kenapa saya tidak bisa menilai yang mana yang lebih banyak salahnya, karena saya tidak ikuti terperincinya, dia punya pemahaman dan tidak terlalu mengikuti semua video-videonya. Enggak, yang lebih ringan lah Pak, yang lebih ringan. Nah, itulah baik yang lebih ringan kesalahannya maupun yang lebih berat.
tidak bisa saya sampaikan karena saya tidak terperinci memahami pemahamannya. Cuma keduanya saling menyesatkan gitu ya Pak ya? Nah, itu pun informasi ini baru saya dengar bahwa keduanya itu saling menyesatkan. Oh, ada videonya di channel saya juga ada itu Pak. Kata pendeta MYM Rudi Yohanes sesat, dan menurut Bang Rudi Yohanes pendeta MYM yang tidak sesat gitu loh Pak. Padahal kan sama-sama Tritunggal kan Pak, sama-sama Ya, mengimani. karena di Tritunggal itu bisa sampai berapa itu, karena berbeda satu poin saja itu sudah lain lagi namanya Tritunggalnya itu. Dan saya pelajari tentang Tritunggal. Banyak anunya itu, banyak Sektenya ya Pak ya? Ya sektenya, kalau mau dikatakan sekte. Karena berbeda satu kalimat saja, lain lagi dia punya kelompok. Iya. Oke, mungkin saya mau nanya dulu nih, karena supaya seru. Ya, menurut Pak Ibnu Kalam nih, kan udah lama nih nggak sama Uti. Uti itu sesat nggak? Iya, dulu saya memahaminya Ibu Uti itu cenderung karena beliau itu sering juga mengatakan Bapak itu sendiri jadi Tuhan Yesus itu Bapak. Jadi ini kayaknya Ibu Uti ini warna, tapi dia mengakunya Trinity. Ya, karena mereka sendiri bingung antara Oneness sama Trinity. Nggak ada orang yang bisa benar-benar menjelaskan dengan jelas ya, termasuk Rudi Yohanes. Dia jelasin, tapi dia mirip sama Triteos. Penjelasan dia mirip sama Triteos. Nah itulah saya sarankan kepada umat Kristen yang Trinity, jangan terlalu banyak menggunakan kosakata. Jangan terlalu banyak penjelasan tentang Trinity itu. Kalau memang tidak ada di Alkitab ya tidak usah. Kan penjelasan dari Tertullianus itu sudah bagus sekali, tidak ada masalah. Jangan ditambah-tambahin. Akhirnya begini, karena terjadi misalnya istilah itu adanya tokoh-tokoh besarnya di Trinity itu, seperti Calvinisme dan apalagi itu, masih ada yang lain itu. Ya, karena adanya lagi orang yang menjelaskan tentang Trinity itu tokoh-tokohnya setelah konsili. Sebenarnya jadi masing-masing tokoh itu dijadikan jagoan oleh pengikutnya dan ternyata berbeda. Oke, karena memang gini Pak Ibnu Kalam ya, yang sadar dirinya siapa tuh itu cuman kayak Romualdo, terus kayak Triteos ya, Bang Jody Triteos, dia ngerti dia itu siapa. Kalau kayak Rudi, dia bilang dia Trinitas tapi dia nggak bisa jelaskan. Ya, Pak Bu Uti dia bilang dia Trinitas tapi dia pun nggak ngerti cuman Trinitas apa. Terakhir penjelasan dia mutar-mutar dan malah menyesatkan orang-orang Kristen. Ini harus malah orang tidak paham. Kalau saya yang jelaskan, banyak orang Kristen berterima kasih sama saya kalau saya menjelaskan Trinity. Banyak. Tapi pemahaman Pak Ibnu Kalam Trinity tidak setara. Ini kan juga dianggap bidat. Ya, artinya tidak setara dan setara. Karena ada ayat mengatakan setara, ada ayat mengatakan tidak setara. Ambil keduanya, jangan dibuang itu ayat. Nah, kalau cenderung setara semua diambil Oneness. Kalau cenderung tidak setara saja yang diambil, itulah apalagi namanya yang wartawan Injil itu. Oh, Bang Rasional. Unitarian. Itu kalau Unitarian cenderung tidak setara, lebih banyak tidak setaranya ayat yang dia ambil. Oke, cuman ya ini Pak, saya juga kadang-kadang kasihan lihat teman-teman Kristen ya. Sangat kasihan melihat teman-teman Kristen sampai sekarang nggak ngerti. Ya bahkan jangankan itu, kadang-kadang mereka sendiri Alkitabnya isinya apa, ajarannya apa nggak ngerti. Ya contoh nih Bang Ginting, coba suruh dia jelasin tentang Trinitas, amburadul. Ya dia jelasin Trinitas sama orang lain jelasin Trinitas pasti beda, dan terakhir mereka berantem sendiri gitu. Saya jelaskan sedikit ya, karena itu saja misalnya Bapa, Anak, Roh. Ini kadang-kadang dijelaskan Roh Kudus, padahal ini bukan Roh Kudus, ini Spirit saja ini. Bapa, Anak, Roh. Karena ditambahkan Roh Kudus, akhirnya salah pengertian di sini. Oke. Ya Spirit itu artinya Roh penolong yang lain, bukan Roh Kudus dalam pengertian Allah. Kalau ini Roh Kudus, ini kan ini yang Bapa yang Roh Kudus sebenarnya.
Oke, oke. Ya ini Ya, memang roh yang kudus 3 kali itu disebut dalam Alkitab. Kan Tuhan Yesus Bang Jul. mengatakan Allah itu roh. Bang Jul, Memang banyak, kalau banyak juga pendeta itu kebingungan. Terutama kalau pendeta menjelaskan pribadi, lebih salah lagi. Kalau itu kan ajaran Hindu kalau 3 pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat. Lu mau bilang apa Bang Ali? Ini si Walabu Ya. tadi WA saya komplain ya. Cuman dia nggak mau naik karena ada begitu. Ya dia komplain dia nyari. Dia bilang kau bilang aku nggak bisa jelaskan Tritunggal, dia bilang. Loh, kan memang pernyataan pendeta MYM, menurut pendeta MYM, Wak Labu atau Bang Rudi Yohanes kan katanya bidat sesat gitu kan. Menurut pendeta MYM, Wak Labu nggak punya kapasitas untuk menjelaskan Tritunggal. Dan menurut Bang Rudi Yohanes juga sama, pendeta MYM yang bidat sesat gitu kan. Kita kan mau nanya nih kepada Pak Ibnu Kalam sebagai panelis panelis Tritunggal gitu kan. Yang lebih sesat itu yang mana gitu, pendeta MYM apa Bang Rudi Yohanes itu yang lebih sesat, Pak Ibnu Kalam? Sayangnya saya tidak ikuti kedua-duanya, itu lebih jauh lagi pemahamannya. Saya hanya memahami sepotong-sepotong. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menyatakan yang mana lebih sesat. Kalau saya ikuti banyak video-videonya, baru bisa saya menyatakan ini lebih banyak kesalahannya. Kalau yang memiliki pemahaman seperti ini Pak Ibnu Kalam ya, kalau Bang Ginting, Bang Chandra Ginting itu kan meyakini bahwasanya aku dan Bapak adalah satu gitu kan, artinya Bang Ginting itu meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri gitu loh. Kalau menurut Pak Ibnu Kalam itu oneness itu. Itu sesat ya. Begitu kalau dia, menurut Pak Ibnu Kalam. Ya, oneness kalau dia mengatakan Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah oneness. Itu oneness. Berarti Bang Chandra Ginting itu sekalipun dia mengaku dirinya Trinity. Iya. Ya. Nah, kalau itu Pak Ibnu Kalam, alirannya siapa itu? Alirannya yang bilang Yesus mati 2 kali itu Pak Ibnu Kalam. Pak siapa? Pendeta Erastus Sabdono apa kalau nggak salah? Ya, Pendeta. Itu hanya perbedaan dia penafsiran. Saya lihat itu. Oh gitu ya. Terus kalau ini lagi Pak Ibnu Kalam, lagi ya, Pendeta Henritan itu kan meyakini bahwasanya Bapak itu hanyalah kiasan gitu kan, nggak ada Bapak di surga, nggak ada Bapak, yang ada itu cuma Yesus gitu kan. Loh, kok keluar Pak Ibnu Kalam? Bahkan dia lagi nyetel, dia punya mic ya. Kalau nyetel mic kan kadang-kadang kecabut dia akan keluar. Dan ini memang trinitas ya. Coba kita tes si Ginting gitu. Dia nggak akan bisa jelasin. Potong layar saya kalau dia bisa jelasin. Dan itu semua orang setuju dengan penjelasan trinitas dia. Pasti ada orang trinitas yang mengatakan penjelasan dia itu bidat atau sesat. Ya, contoh kayak Rudi Yohanes, dia bilang ya kayak Rudi Yohanes menjelaskan pemahaman dia, banyak pendeta-pendeta trinitas akan mengatakan dia sesat. Siapapun orangnya pasti gitu, termasuk Uti gitu. Uti jelasin, saya ingat sekali Uti jelasin tentang trinitas. Terus Pak Lius ya, Lius Staff itu langsung bilang, wah ini sesat ini. Bukti ini sesat nih, penjelasannya salah gitu. Semua salah gitu. Kenapa? Karena kalian ini ibaratnya orang yang lagi mengejar ekor. Ya, kekristenan itu orang yang mengejar ekor dan nggak akan ketemu, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Itulah kenapa obat, ya saran saya cuma tobat, gitu ya, tobat dan ya udah tobat, menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu siapa? Tuhannya Yesus, Tuhannya dari si Yesus, bukan Yesus, tapi Tuhannya atau Tuhannya Yesus. Silakan dari Pak Ibnu Kalam. Ya, orang Trinity itu saling menyalahkan karena kalau berbeda satu kalimat, seperti yang saya terangkan tadi, berbeda satu kalimat pernyataannya saja sudah dianggap sesat lagi. Dan memang lain lagi alirannya. Ada kurang lebih 40 itu saya pelajari, bahkan lebih aliran Trinity itu. Jadi begitu ada perbedaan satu kalimat pernyataan saja sudah berbeda dengan yang lainnya, lain lagi namanya alirannya itu. Tapi saya tidak hafal itu, banyak sekali anunya, saya tidak mampu hafal itu.
Karena memang saya kan saya suka mempelajari teologi. Ya. Jadi bisa seperti yang Anda katakan tadi bahwa mereka saling menyesatkan, betul. Karena berbeda satu kalimat saja, lain lagi namanya. Memang kayak gitu atau kenapa Pak Ibnu Kalam? Masa? Tapi kan ini Dari konsep dulu. keuangan. Dari dulu itu begitu. Oke. Bagaimana dengan nerakanya? Konsep nerakanya semua juga bertentangan. Si A bilang ini ya, si Rudi bilang neraka itu seperti ini. Nanti Ukti bilang seperti ini. Yang lain bilang seperti ini. Ini nggak jelas, oh, bahaya kali gitu. Neraka Ya, dan makanya surga satu-satunya jalan itu disederhanakan kembali ke Trinitas awal. Yang Trinitas awal. Oke. Jangan dikembangkan Trinity itu bermasalah kalau dikembangkan. Ditambah-tambahi. Dalam Al-Quran itu jelas sekali penjelasannya itu. Kalau ahli kitab itu membaca Alkitab dengan sewajarnya, itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Kalau ahli kitab itu membaca kitab dengan sewajarnya, mereka itu beriman. Menjadi masalah kan Alkitab terlalu jauh ditafsirkan, terlalu banyak tafsir. Oh, saya jadi ingat ini Pak Ibnu Kalam. Saya jadi ingat ceramah ya. Ya, khotbahnya Pak Henry Tan kalau nggak salah ya Pak ya. Pak Henry Tan ini sempat memberikan statement begini loh Pak ya. Yang ada itu satu-satunya Allah yang benar itu katanya cuma Yesus gitu loh Pak. Ya, Bapak itu hanya kiasan dan tidak ada Bapak. Pak. Ya, tidak ada Bapak. Miliar yang ayat di dalam Bible bahwa ada Bapak di surga gitu kan. Itu menurut Pak Ibnu Kalam seperti apa seperti itu Pak? Ya, memang sulit dibuktikan. Kan dia menantang itu dapat hadiah 5 miliar kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Bapak ada di surga. Ini bagaimana kita mau membuktikan ini persoalan metafisika. Kita tidak bisa kesal siapa yang bisa menjadi wasitnya. Tidak ada. Siapa persoalan kan surga itu ya? Nanti kita mati dulu baru bisa lihat surga. Ya suruh aja mati dulu mereka Pak. Ya, lebih baik mati dulu. Kalau mau melihat surga, mati dulu baru lihat surga. Kalau di dunia ini kita mau lihat surga. Tapi yang ngeri ini loh Pak, itulah di dalam filsafat. Pertanyaan seperti itu namanya pertanyaan salah. Ada pertanyaan memang pertanyaannya yang salah, bukan ada juga jawaban yang salah. Jadi bukan hanya itu jawaban yang salah, tetapi ada pertanyaan yang salah. Ya. Tapi yang lebih ini Pak, yang lebih sadis lagi Pak ya, yang lebih sadis lagi, Pak Pendeta Henry Tan itu mengatakan bahwasanya Tritunggal itu nyembah Bapak Iblis katanya Pak. Gimana menurut Pak Ibnu Kalam Pak? Oh iya, tidak benar. Itu luar biasa tuduhannya. Enggak. Saya kalau sudah dibaptis, seandainya sudah dibaptis, saya tetap menyembah Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena Bapa tidak terlihat, bagaimana kita bisa menyembah Bapa? Ya harus melalui. Karena ingat baik-baik itu di Ayub bahwa Allah itu dalam hal ini Bapa tak terjangkau oleh pengetahuan kita, di luar jangkauan pengetahuan, tidak bisa dijangkau. Sudah tertulis di Alkitab. Dia ada di luar jangkauan pengetahuan. Tahun-tahunnya tidak terselidiki. Sedangkan Tuhan Yesus jelas ada tahunnya. Ada tahun kelahirannya. Ada tanggal kelahirannya. Yang masih diperdebatkan. Tetapi bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Ya, misalnya kapan lahirnya. Oke, di dalam Al-Quran itu dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Di situ bisa dicari tahun kelahirannya. Bulan kelahiran. Karena orang Kristen itu memperingati kelahiran pada bulan 12. Dibantah oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak secara langsung membantah. Tapi benar Pak Ibnu Kalam.
orang yang merayakan ulang tahun Yesus itu benar nggak tanggal 25 itu? Ataukah itu memang perayaan untuk menyambut dewa? Ya salah menurut Al-Quran. Menurut Kristen? Ya menurut Kristen 25 Desember, sedangkan Al-Quran enggak. Di Alkitab sendiri nggak ada tulis dan Yesus tidak memerintahkan. Di Al-Quran ada. Iya. Kita cari. Di Alkitab sendiri dilahirkan di bawah pohon kurma. Gini, Ya Pak, dilahirkan di bawah pohon kurma. Dilahirkan di bawah pohon kurma pada waktu kurma berbuah, karena dia kan di situ dikatakan goyang-goyangkan pohon kurma itu berbuah. Berarti cari bulan di mana pohon kurma berbuah. Nah, itulah kelebihannya Al-Quran di situ. Dia tidak langsung menyerang Alkitab. Dia menggunakan kata-kata kiasan Al-Quran itu untuk membenarkan Alkitab. Membenarkan orang Kristen bukan Alkitab. Karena di Alkitab kan tidak. Membenarkan untuk mengkritik, ya untuk mengkritik pemahaman orang Kristen. Biasanya kurma itu berbuah bulan 9, bulan 10, Pak. Antara Ya, ini, antara ada juga yang mengatakan bulan-bulan 3, bulan berapa. Oke, enggak. Sekarang menurut Pak Ibnu Kalam, tunggu Pak, saya mau nanya, menurut Pak Ibnu Kalam benar nggak? Karena jelas di kekristenan sendiri tidak pernah ada perintah Yesus merayakan ulang tahun saya. Tidak pernah ya selama 3 tahun. Artinya kan selama 3 tahun itu ada ulang tahun 3 kali Yesus. Selama mereka sama-sama tinggal sama-sama, ada 3 kali Yesus ulang tahun. Pernah nggak Yesus bilang, yuk kita makan-makan gitu? Ya saya traktir makan-makan, kita sama-sama makan. Nggak ada ya. Artinya nggak pernah ada narasi Yesus ulang tahun di dalam Alkitab. Malah menghadiri perkawinan orang, ya, yaitu pernikahan di Kanaan ditulis. Sedangkan tentang Yesus ulang tahun nggak ditulis. Artinya memang tidak ada perintah dan himbauan untuk merayakan itu. Ya menurut Pak Ibnu Kalam, benar nggak mereka rayakan? Atau ini malah menambah? Kapan bulan lahirnya Yesus itu pada waktu kurma berbuah. Dicari. Enggak, saya nggak nanya kapan Pak, saya nggak nanya kapan. Benar nggak dirayakan gitu? Padahal kan nggak disuruh rayakan. Kalau memang Yesus suruh rayakan, pasti dia tulis. Pasti dia ajarin dan tulis. Tapi hukumnya saya tidak tahu. Apakah dihukumi orang atau tidak dihukumi? Apakah diberi sanksi atau tidak? Gini, ini Injil itu kan adalah kisah yang ditulis oleh murid-muridnya. Itu yang dipercaya orang Kristen. Oh, ini Injil ini dibuat oleh muridnya. Bahkan Yesus dibaptis ditulis, ya. Terus Yesus pergi ke pesta Kanaan ditulis. Masa Yesus merayakan ulang tahun nggak ditulis? Artinya memang selama hidup 3 tahun itu Yesus nggak merayakan ulang tahun. Karena kita tahu ya, orang-orang zaman dulu tuh sangat jarang lah merayakan ulang tahun. Beda sama orang zaman sekarang yang mungkin yang kaya ya, itu suka merayakan tiap tahun ulang tahun. Orang zaman dulu mereka tuh nggak rayakan memang. Dan ini malah diperingati oleh oten-oten gitu. Walaupun mereka bilang, oh ini cuma untuk senang-senang ya. Cuma untuk senang-senang. Tapi kan nggak ada fungsinya. Sesuatu yang nggak ada fungsi ngapain dilakukan gitu kan. Ini kan artinya sia-sia. Yang nggak penting kok dilakukan. Yang penting malah nggak dilakuin. Contohnya sunat. Ya kenapa bukan malah sunat? Ya kenapa bukan stok makan babi? Pak Ibnu Kalam makan babi nggak sekarang? Apa pertanyaannya? Pak Ibnu Kalam makan babi nggak? Enggak. Kenapa Pak? Ya karena memang sebenarnya larangannya itu kalau tidak ada makanan yang lain baru boleh makan. Tapi kalau masih ada makanan yang lain, tidak boleh dimakan. Begitu aturannya kalau di dalam Al-Quran. Oke, terus ini gimana Pak Ibnu Kalam? Menurut Pak Ibnu Kalam ya, apalagi? Ya jangan dimakan babi karena masih ada makanan yang lain. Siap kalau gitu. Terus Ya, menurut itu Pak kan Ibnu Kalam, larangan yang seperti itu menunjukkan semacam tidak diuji, dites. Apakah ini orang mau taat kepada perintah atau tidak? nanti orang Kristen nggak taat lah ya. Ya, yang ngeyel kepada Nabi Muhammad saja itu kan tidak taat. Padahal kan di dalam perintahnya Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Nabi Muhammad ikan manusia. Oke, siap. Menurut Pak Ibnu Kalam ini udah sampai 2000 tahun konsep ketuhanan di Kristen masih belum beres.
apakah ini masuk akal atau enggak, atau ini memang akan seperti ini terus sampai kiamat? Ya tetap masuk akal karena begini, tetap ada yang bidat, ada yang tidak bidat, begitu saja. Tapi kelihatannya lebih banyak yang bidat. Lebih banyak yang Sudah tidak sesuai itu apa yang tertulis di Alkitab. Ada lebih banyak yang mengenalku daripada yang tidak mengenalku. Oke. Menurut Pak Ibnu Banyak Kalam, yang mengaku, banyak yang mengaku, tapi hanya sedikit yang mengenalku. menurut Pak Ibnu Kalam, di dunia debat ini kan kita kenal banyak nama. Contohnya adalah Rudi Yohanes, Uri Wali, Uti Watimena, Niken, ya, Samuel Sihan. Menurut Pak Ibnu Kalam, yang benar itu siapa? Yang nggak benar siapa-siapa? Yang benar aja deh, karena lebih banyak yang nggak benar. Ya begini, yang benar dan tidak benar itu menjadi relatif dari segi waktu. Karena bisa saja orang itu berubah di dalam perjalanan hidupnya. Mungkin dia bertobat nanti. Oke, yang sampai sekarang belum bertobat. Jadi nasihatnya di Matius pasal 5 itu bagus sekali. Jangan menghakimi orang. Oke, tapi ya kita kalau nggak tahu kan nanti kita nggak bisa suruh dia tobat. Kalau kita tahu kan kita bisa suruh dia tobat. Siapa aja nih yang menurut Pak Ibnu Kalam harus bertobat? Ya, yang keliru memahami firman. Siapa aja maksudnya contohnya? Jangan menyebut nama dia. Tapi tadi udah disebut yang pertama si Kucu. Janganlah, nanti terlalu banyak musuh. Terlalu banyak musuh kalau menyebut nama. Tapi Pak Ibnu Kalam bilang nggak apa-apa gitu. Tapi tadi udah disebut juga yang 3 tadi, yang pertama udah disebut. Ya jangan terlalu sering lah, kalau sudah disebut janganlah disebut. Oke. Artinya terkendali, artinya aman terkendali. Oke, menurut Pak Ibnu Kalam nih, ya surga Kristen ini seperti apa? Yang dijelasin kepada Ginting nih. Si Ginting dia sendiri nggak tahu surganya Kristen seperti apa soalnya. Biar dia tahu nih, ya biar dia tahu ini kira-kira yang dia incar ini benar apa enggak. Ya karena kita kerja ini kan tujuannya supaya dapat gaji. Ya nggak mungkin kita kerja kalau nggak tahu gaji ya. Ada nggak orang mau kerja tanpa tahu gaji? Nggak mungkin. Orang pasti kan udah tahu gajinya sekian, itulah dia mau kerja. Ya ini banyak kan hotel kan gitu. Mereka nggak tahu nih sebenarnya gajinya berapa. Mereka nggak tahu surganya seperti apa, tapi mereka sok percaya. Ya mungkin biar orang-orang Kristennya tahu surga mereka itu seperti apa. Boleh nggak dijelaskan? Ya, itu juga penting itu. Jangan sampai surga yang kau bayangkan itu kamu tidak suka. Itu bagus itu pertanyaan itu. Ya. Karena begini, kalau di surganya Tuhan Yesus itu hidup seperti malaikat. Ya. Jadi saya tidak menemukan misalnya kalau suami istri itu bertemu. Kalau surganya Nabi Muhammad itu suami istri bertemu. Ya, memang ada janda, memang dijanjikan janda, tetapi bisa ditolak. Kan bisa dipermintaan itu nanti di surga kalau misalnya suami istri masing-masing masuk surga. Kan ditawarkan janda itu, tapi kalau Anda menolak janda itu ya tidak ada janda. Kan janda itu saya disediakan, tapi itu hadis-hadis begitu tidak bisa juga dipercaya 100% masalah-masalah begitu. Oke, menurut Pak Ibnu Kalam, Ya. Kristen itu surganya seperti apa? Boleh dijelasin kronologisnya, bentuknya gimana, kerjanya apa-apa aja, biar orang-orang Kristen ini bisa dengar gitu. Biar orang tahu surga yang mereka incar seperti apa. Ya hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat gimana? Ya tidak ada hubungan suami istri, menghibur Tuhan, bernyanyi-nyanyi menghibur Tuhan. Ada juga perjamuan. Jadi kayak orang yang mengherankan saya itu yang belum bisa saya terima itu ada bau kemenyan di surga. Ya namanya gini Bu, mungkin itu untuk hipnotis Pak. Pak Ibnu Kalam pernah lihat orang dihipnotis nggak? Ada kemenyan, jadi kenapa?